Hai sobat gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film biografi drama perang Amerika tahun 2014. Film ini diangkat dari kisah nyata ya guys, yang mengisahkan tentang biografi sang legenda penembak jitu terbaik Amerika Serikat bernama Chris Kyle. Film ini dirilis pada tanggal 25 Desember 2014 dan diganjar dengan rating 7,3 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film American Sniper. Opening movie diawali dengan memperlihatkan marinir Amerika Serikat yang sedang berpatroli di Irak. Dengan hati-hati mereka memantau area sekitar dan memeriksa rumah demi rumah yang mereka lewati. Sementara itu tidak jauh di belakang kita berkenalan dengan penembak jitu Amerika bernama Chris Kyle. Melalui senapannya dia melihat seorang pria mencurigakan. Pria itu melakukan panggilan telepon dan sedang mengawasi pasukan Amerika lalu pergi. Lalu tidak lama kemudian dia melihat ibu dan anak berjalan maju ke depan tidak jauh dari pasukan marinir. Lengan wanita itu tak berayun, dia membawa sesuatu, kata Chris. Rupanya guys, wanita itu membawa granat RKG anti-tank dan memberikan ke anaknya. Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid, They fry you if you're wrong, mission. Sini kemudian kembali ke masa lalu di mana Chris diajari oleh ayahnya berburu dan menembak rusa. Berhasil menembak rusa itu, ayahnya mengatakan, tembakan hebat, kamu berbakat. Ayah yakin suatu saat nanti kau akan menjadi pemburu yang hebat. Diketahui guys, Chris tinggal di Texas bersama keluarganya. Sejak kecil dia dididik oleh ayahnya untuk menjadi petarung dan melindungi adiknya bernama Jeff jika ada yang mengganggunya. Hingga beranjak dewasa, Chris bekerja di peternakan dan menjadi koboi rodeo. Pulang ke rumah, Chris dan Jeff duduk santai sambil menonton TV. Saat itu diberitakan bom meledak di kedutaan Amerika di dua kota di Afrika Timur. Lebih dari 80 orang tewas dan lebih dari 1.700 orang terluka. Ini jelas merupakan bagian dari perang seseorang melawan Amerika Serikat. Lihat yang mereka lakukan pada kita, kata Chris. Akibat dari serangan teroris itu, Chris memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi tentara Amerika. Dia pun mendatangi pusat karir angkatan bersenjata. Mengapa kau datang ke sini? Aku berharap bisa melayani negara, jawab Chris. Apakah kau seorang patriot? Yes sir. Apa kau suka berkelahi? Yes. Oke, baiklah. Aku ingin kau mendaftarkan diri di pasukan elit. How old are you, boy? Who you are? 30. 30. Old as fuck. What we got here? You a quitter, boy? Take it. Take it. Only hurts the first time. This is where the fun stops, guys. Damn, son. Did I ask you to open up your mouth? Who you are? New instructor roll. There it is. That is a quitter. Big talk from a little man. I can't hear you. I'm about to turn on some Marvin Gaye and get in that ass. Keep counting. Only a few more hours and your Navy SEAL. Scene selanjutnya di malam hari di kedai minum kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Taya. Chris yang melihatnya kemudian menghampirinya dan mengatakan, apakah aku cukup tinggi untuk membelikanmu minuman? Tidak hingga kamu memberitahu aku apa pekerjaanmu. Kau jelas militer cabang apa, tanya Taya. Aku baru saja selesai batch dan lanjut ke sekolah penembak jitu. Wow,
Berarti kamu calon tim SEAL dong. Yes, Mom. Mereka pun berkenalan dan sepertinya saling menyukai ya guys ya. Singkat cerita guys, Chris sudah masuk sekolah penembak jitu dan menjalani latihan menembak. Pada sesi latihan pertama sepertinya dia menarik perhatian pelatih, tembakannya selalu tepat sasaran. Selesai latihan, pada waktu bebas dia kembali bertemu dengan si pujaan hati. Ia suka sama suka, pengen sama suka, maka terjadilah hal-hal yang diinginkan. Scene kemudian berlanjut pada sesi latihan kedua. Namun tampaknya guys, dia tidak sehebat latihan pertama. Pikirannya gagal fokus sehingga yang ditembak bukannya target melainkan tanah. Pelatih kemudian bertanya, apa mata luarmu tertutup? Jika saya tutup mata luar saya, maka saya tidak bisa melihat apa yang ada di sana. Tak ada apa-apa di sana selain sasaran, kata pelatih. Negatif, sir. Ada sesuatu di sana. Ia buktikan kalau ada, kata pelatih. Better when it's breathing. Will push-ups help? Scene selanjutnya, Taya yang menonton berita TV teriak memanggil Chris. Rupanya guys, telah terjadi serangan 11 September 2001 di Menara Kembar WTC. Melihat kejadian itu, tampak jelas rasa marah, benci, dan dendam di wajah Chris. Singkat cerita guys, hubungan asmara mereka lanjut ke jenjang pernikahan. Keluarga, kerabat, dan rekan pun turut hadir di sana, termasuk Jeff adiknya yang juga lulus sebagai marinir. Lalu tidak lama kemudian mereka menerima panggilan tugas. Ya, tentu saja hal itu membuat Taya sedikit khawatir, apalagi denyut jantung Chris saat itu berdebar kencang. Aku begitu takut, kata Taya. Tak ada yang perlu kau takuti. Ini semua bagian dari rencana. Kami akan bertugas hanya 6 pekan saja, kata Chris. Selamat datang di Fallujah, Irak, kata komandan mereka bernama Mark. Al-Qaeda di Irak memberi harga untuk kepala kalian. Kalian penembak jitu akan dipasangkan dengan marinir untuk menjaga kalian selama menjalankan misi. Dan begitupun sebaliknya, kalian harus menjaga marinir dengan segala cara. Kota ini telah dievakuasi. Setiap usia militer yang masih di sini ada untuk membunuh kalian. Setibanya di tujuan, Chris diberitahu rekannya jika pihak Al-Qaeda juga memiliki seorang penembak jitu hebat. Dia peraih Olimpiade yang dapat menembak kepala dari jarak 450 meter. Dia orang Suriah, mereka memanggilnya Mustafa. Singkat cerita, Chris standby menjaga para marinir yang patroli dan memeriksa rumah warga. Lalu tidak lama kemudian dia melihat ibu dan anak berjalan maju ke depan tidak jauh dari pasukan marinir. Lengan wanita itu tak berayun, dia membawa sesuatu, kata Chris. Rupanya guys, wanita itu membawa granat RKG anti-tank dan memberikan ke anaknya. Scene kemudian berlanjut di kamp tentara Amerika pada malam hari. Chris yang masuk ke barak menyimpan senjata, lalu rekannya bernama Bigles mengatakan, "Kudengar kau hebat di luar sana. Kau sudah lepaskan tembakan pertamamu menyelamatkan para marinir." "Iya, itu benar, aku tak punya pilihan lain." Seorang ibu memberi anaknya granat untuk membunuh para marinir. "Aku tak menyangka tembakan pertama aku akan seperti ini." "Ya, kau sudah melakukan pekerjaan dengan benar. Kalau kau tak membunuh mereka, bisa saja 10 marinir akan tewas hari ini." Keesokan harinya guys, terlihat para marinir kembali berpatroli menyusuri jalan. Yap, begitu juga dengan Chris, standby menjaga mereka dari ancaman musuh. Dan saat itu kembali satu musuh berhasil dia lumpuhkan. Lalu tidak lama kemudian terlihat satu kendaraan melaju kencang mengarah menuju mereka. Namun yap, berhasil dilumpuhkan oleh Chris. Begitu juga di sore harinya, Chris kembali melumpuhkan 2 musuh. Satu musuh yang berlari memegang senjata dan satu lagi yang menanam bom di jalan.
Waktu terus berjalan hingga malam hari dan para marinir terus dijaga oleh Chris. Namun sepertinya guys, ancaman mendekati mereka. Terlihat Mustafa si penembak jitu musuh datang ke sana, mengambil spot yang pas lalu dor. Singkat cerita guys, saat makan bersama rekannya mengatakan, "Hadirin sekalian, ada legenda di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan untuk sang legenda." Scene selanjutnya, Chris kembali dalam posisi penembak jitu. Pada kesempatan itu dia berkomunikasi dengan istrinya yang rupanya sudah hamil tua ya guys. "Aku sangat merindukanmu, aku tak sabar melihatmu menjadi ibu yang baik." Saat melihat berita TV tentang kematian tentara Amerika di Irak, Taya memberitahunya sebaiknya kau telepon ayahmu. "Ada apa? Apa yang terjadi?" tanya Chris. "Adikmu Jeff ditugaskan ke sana. Dia sedang perjalanan menuju Irak." Singkat cerita, mereka berkumpul dan terima arahan dari atasan. Pria yang memegang pisau adalah seorang militan Yordania bernama Zarqawi. Didanai oleh Bin Laden, dilatih oleh Bin Laden, dan setia kepada Bin Laden. Dia memiliki tentara bayaran sejumlah 5.000 orang. Mereka bukan tentara bayaran biasa, mereka terlatih dan dibayar mahal. Zarqawi dan para letnannya adalah prioritas utama kita. Hanya ada satu cara untuk membasmi orang-orang ini, yakni menggeledah dari pintu ke pintu, rumah ke rumah sampai kita menemukan mereka. So, kita perlu menyisir 10 bangunan dalam 1 jam. Saya ingin Zarqawi mati atau ditangkap. Melihat rekannya tertembak, dia memutuskan untuk turun ke bawah dan bergabung bersama marinir. "Hei Bung, kau sang legenda yang telah membunuh 24 orang kan?" "Siapa yang menghitung?" kata Chris. Mereka kemudian memasuki satu rumah milik Sheikh Al-Obeidi bersama keluarganya. "Kalian adalah tamuku, kalian diterima di sini," kata Obeidi. "Ayo suruh semua tentara di luar untuk masuk. Aku takut nanti dia tahu kalau kita berbicara." "Siapa yang kau takuti?" kata Chris. "Dia sangat jahat. Dia putra setan, putra iblis. Dia orang kedua kepercayaan Zarqawi, kami menyebutnya si penjagal. Kalau dia tahu aku berbicara dengan kalian, dia akan membunuh keluargaku." "Di mana kami bisa menemukan Zarqawi?" tanya Chris. "Ya, tangkap saja si penjagal, maka kalian pasti akan tahu di mana Zarqawi." "Oke, di mana kami bisa menemukan si penjagal?" tanya Chris. "Aku minta uang $100.000, kata Obeidi. "Tapi minimal beritahu kami siapa nama asli si penjagal itu." "Namanya adalah Amir Halafanus." Setelah mengetahui nama si penjagal, Mark dan Chris kembali ke markas dan mencari tahu siapa Amir Halafanus. Setelah menelpon pusat komando, ternyata betul si penjagal adalah sosok penting untuk menemukan Zarqawi. Untuk itu guys, mereka pun diperintahkan untuk kembali menemui Obeidi di rumahnya dengan membawa uang $100.000. Di perjalanan, Chris terima telepon dari istrinya yang memberinya kabar jika anak mereka laki-laki. Namun tiba-tiba dor. Chris! Baby! Chris! Sure, he's got the Shakes kid on the avenue. Pasca kejadian itu, Mark kena marah oleh atasannya. "Kau bodoh, kau gagal mengamankan medan perang." "Aku menghentikan ini sambil menunggu penyelidikan," kata atasannya.
Bertemu dengan Mark, Chris bertanya kita harus menyiapkan pasukan dan mengejar mereka. Tidak, atasan menghentikan kita. It's hard to decompress. He's touching his nose. Keesokan harinya setelah pergi ke dokter dalam perjalanan istrinya akan segera melahirkan. Tancap gas dia pun kembali ke rumah sakit. Persalinan lancar, Taya melahirkan anak laki-laki. Singkat cerita guys, Chris menonton video rekaman tentara Amerika yang jadi korban dari senjata Mustafa. Namun ketika Taya datang, dia pun langsung mematikan TV itu. Mereka biadab, kata Chris. Ini bukan tentang mereka, kata Taya, ini tentang kita. Kau harus kembali sepenuhnya kepada kami. Scene selanjutnya, Chris kembali menjalani tur keduanya di Irak. Dan pada kesempatan itu dia melihat adiknya Jeff dan tentara lainnya akan kembali pulang ke Amerika. Dia pun menghampiri Jeff dan langsung memeluknya. Apakah kau baik-baik saja, kau masih utuh, kata Chris. Senang bisa melihatmu, kau pahlawanku, kata Jeff. Kata orang-orang kau hebat di sini, kau sang legenda. Namun tampak jelas di raut wajah Jeff jika dia sedang tidak baik-baik saja. Apakah semua baik-baik saja, tanya Chris. Aku lelah, aku ingin pulang. Aku bangga padamu, ayah juga pasti bangga padamu. Persetan tempat ini, lalu dia pun beranjak pergi. Yes, sir. Selamat ya Chris, kini kau diangkat menjadi kepala perwira kecil, kata atasannya. Kau kini menjadi orang yang paling dicari di Irak. Kepalamu dihargai $180.000. Kudengar kau ingin membuat gugus tugas untuk memburu si penjagal. Yes sir, kami punya informasi yang dapat menunjukkan daerah operasinya. Aku ingin kau membuat musuh kita ketakutan. Temukan dan bunuh dia. Setelah briefing dengan timnya, mereka pun beraksi. Out. Execute. Lights out, Moosh. Contact front! Oh shit. Butcher's on the move. Move in your position. Singkat cerita guys, Chris berada di bengkel mobil dan ditemani anaknya. Sementara menunggu mobilnya diservis, seorang pria menghampirinya. Apakah kau Chris Kyle sang legenda itu? Iya, ada apa? Kenalkan, nama aku Mats. Kita bertemu di Fallujah, Irak dan kau menyelamatkan nyawaku. Oh ya? Saat itu kami terjebak di satu rumah sampai kau datang bersama Marinir 1. Kaulah yang menggendongku keluar dan aku sangat bersyukur masih bisa selamat. Dia pun memperlihatkan kaki kanannya yang menggunakan kaki palsu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Dia kemudian berbicara dengan anak Chris. Ayahmu adalah seorang pahlawan. Dia menyelamatkan nyawaku dan aku bisa kembali pulang bersama keluargaku. Aku tak akan ada di sini tanpa ayahmu. Scene selanjutnya terlihat Chris dan Taya sudah dikaruniai anak kedua, seorang putri. Namun Taya mulai mengeluh tentang kehidupan rumah tangga mereka. Aku tak memiliki teman berbagi, aku mengurus semuanya sendirian. Bahkan ketika kau di sini, namun sepertinya kau tak berada di sini. Kau menjadi semakin jauh dari keluarga. Aku mulai membenci timmu karena itu. Kau suamiku, kau ayah dari anak-anakku, tapi merekalah yang menarikmu kembali.
Bagels, move! Got a man down. Bagels is down. Let's get him the Humvee. Hang in there, Bagels. Setibanya di markas langsung dilakukan penanganan medik. Kembali berkumpul, Chris memberitahu rekannya jika jarak tembakan itu lebih dari 1000 meter. Hanya Mustafa yang bisa melakukan tembakan seperti itu. Lalu atasan datang ke sana dan memberitahu mereka jika berdasarkan info yang dia terima dari sopir taksi Sia, terdapat markas pemberontak tidak jauh dari sini. Mendengar itu, Chris mengatakan, "Kita akan ke sana. Rekan kita Bigles adalah korban pertama dari tim SEAL. Mata dibalas mata," kata Mark. Bersenjata lengkap, terlatih dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, mereka pun berangkat. Hallway clear. On the left. All clear. Come on, Mark. Mark's gone, bro. Not expecting to find them. Glory. Dipulangkan ke Amerika, Mark dimakamkan secara militer dengan penghormatan penuh. Atasan, keluarga, kerabat, dan rekan pun turut larut dalam kesedihan. Singkat cerita, Chris mengunjungi Bigles di rumah sakit. "Hai bro, gimana keadaanmu? Aku senang ini terjadi pada aku dan bukan kepadamu. Kau penembak jitu paling mematikan di sejarah militer Amerika. Kau saudaraku, mereka akan membayar atas perbuatan mereka kepadamu. Aku akan kembali ke sana dan aku akan memburu mereka." Ngobrol berdua, rekannya bernama Dee mengatakan jika berita tentang Bigles telah memukul semua orang. "Ya, aku juga bertemu dengannya di rumah sakit sebelum aku ke sini," kata Chris. Mendengar itu, Dee mengatakan Bigles sudah tiada, bro. "Apa? Kemarin dia dioperasi dan meninggal di meja operasi," kata Dee. Scene selanjutnya terlihat Chris kembali dalam posisi penembak jitu. Dia memantau area sekitar untuk memberikan perlindungan kepada marinir yang berpatroli. Lalu tidak lama kemudian terlihat musuh memegang RPG, namun dor meningsoi dikasih bagiannya oleh Chris. Kembali ke markas, mereka terima arahan dari Kapten Martens. Tembok ini akan membantu menangkan perang dengan memerangkap musuh yang masih tersisa di belakangnya. Namun masalahnya, para insinyur yang membangunnya ditembak mati oleh penembak jitu dari dalam balik dinding. Penembak jitu itu menembak dari jarak 1000 meter. "Itu pasti Mustafa," kata Chris. Untuk itu mereka diperintahkan untuk pergi memasuki wilayah musuh di tempat di mana Mustafa berada. Tiba di sana, tim SEAL langsung bergerak naik ke atas bangunan mengambil posisi. Sementara kantor pusat terus memantau pergerakan mereka melalui citra satelit. Pihak musuh sama sekali tidak mengetahui jika pasukan SEAL sudah berada di sana. Tidak jauh dari sana, penembak jitu yang paling mereka cari rupanya juga berada di sana mengincar pasukan Amerika. Saat melihat satu tentara Amerika di posisi terbuka, dia pun langsung melepaskan tembakan. Shot came from the east. Doesn't matter. Hold your fire. I got something 1,900 yards out. Correction is 2,100 yards out. It's him. More than a mile. Impossible shot, Chris. Hold your fire. You'll expose us all. It's your call, Chris. It's him. He has eyes on our guys.
Copy that, ET on quick reaction forces 20 minutes out. Mission accomplished. We need QRF ASAP. Tango down. Let's go. Come on. Kilo, be advised, you have enemy approaching all directions of your paws. Get some, motherfuckers! $3 out! I've only got 1 bag left. 3 o'clock. Loading. Last mag. Damn, down to 2 mags. We gotta move. These guys are sitting ducks. We can't hold them any longer. We gotta move. 30 seconds out. I have a building in sight. Echo 7 Kilo, green side is clear for exit. Let's go! Down on the roof! Go, go, go! Get to the truck! Go! Get in the truck! Get in the truck now! We gotta go! Chris, come on! Get in there! Come on, Chris! Singkat cerita, Chris akhirnya kembali ke Amerika setelah 9 bulan bertugas pada tur keempat di Irak. Namun sepertinya guys, dia belum dapat menyelesaikan diri sepenuhnya dengan kehidupannya sebagai warga sipil. Di rumah dia hanya diam untuk waktu yang cukup lama di depan TV. Gelisah dengan emosi yang tidak terkendali ketika melihat seekor anjing yang bermain dengan anaknya. Dia hampir membunuh anjing itu, untungnya disadarkan oleh istrinya. Dia pun akhirnya menemui seorang psikiater. Dia ditanya berapa banyak waktu yang dihabiskan di dalam negeri. 4 tur jadi kurasa kurang lebih 1000 hari, kata Chris. Apakah kau terkejut jika aku bilang Angkatan Laut telah memberimu penghargaan untuk lebih dari 160 pembunuhan? Aku hanya melindungi timku dari mereka yang mencoba membunuh tentara kita. Aku bersedia untuk bertemu Sang Pencipta dan menjelaskan setiap tembakanku. Dan hal yang menghantuiku hingga saat ini adalah mereka yang tak bisa aku selamatkan. Aku memutuskan untuk pensiun. Jadi kau berharap kau bisa menyelamatkan lebih banyak orang? Yes sir. Maukah kau ikut jalan-jalan denganku? Ada banyak tentara yang bisa diselamatkan di sini. Chris pun diantar untuk bertemu dengan veteran korban perang di rumah sakit itu. Ikut join dan ngobrol santai dengan mereka. Berjalan waktu, dia pun mulai menyesuaikan dengan kehidupan barunya, membantu para veteran perang untuk latihan menembak di waktu senggang, dan juga kembali dengan keluarganya menjalani kehidupan yang lebih baik, menemani putranya untuk pergi berburu di hutan maupun menemani putrinya bermain dengan kuda peliharaannya. Dan setelah bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tanggal 2 Februari 2013, Chris Kyle mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan keluarganya. Saat itu dia akan pergi dengan semangat yang baik untuk menghabiskan waktu bersama Eddie Rerod ke lapangan tembak. Eddie adalah seorang veteran yang menderita PTSD atau gangguan mental traumatik. Guys, demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video gadget selanjutnya. See you, bye-bye, danke, terima kasih.